Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah, puji dan syukur mari bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, terutama pada pagi hari ini kembali dengan izinnya, dengan taufiknya Allah kumpulkan kita kembali dalam majlis tadabbur Al-Qur'an yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah senantiasa penuh semangat di dalam menuntut ilmu. Salawat dan salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada segenap keluarga beliau, keturunan beliau dan kepada seluruh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan juga kepada umatnya termasuk kita dan umat-umatnya sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan kembali lanjutkan tadabbur Al-Qur'an, membahas kelanjutan tadabbur surah Yusuf dimulai dari ayat 64 sampai ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita lihat kembali satu dua ayat sebelumnya yang telah kita tadaburi kemarin. Di ayat yang sebelumnya, ayat 63 ya, seperti yang telah kita tadaburi kemarin, di mana ketika saudara-saudara Nabi Yusuf, ya, saudara-saudara tirinya datang ke istana untuk meminta gandum ya, atau membeli gandum. Dan hajat mereka telah ditunaikan oleh Nabi Yusuf, oleh menteri ya, perdana menteri katakanlah. Dan mereka hanya diberi sesuai dengan jatah standar ya. Dan Nabi Yusuf mengatakan kalau kalian ingin ingin lagi, ingin ingin meminta tambahan, maka kalian harus kembali dengan membawa saudara seayah kalian. Ya, seperti yang mereka ceritakan ya. Tentu Nabi Yusuf di sini tidak berarti langsung tahu mereka punya saudara, tidak. Itu hasil interogasi Nabi Yusuf kepada 10 abang-abangnya tersebut, di mana mereka menyampaikan bahwasanya mereka punya satu lagi seorang adik yang seayah dengan mereka dan tidak dibawa bersama mereka. Maka Nabi Yusuf memerintahkan kepada mereka kalau selanjutnya ingin minta tambahan, maka harus membawa bersama mereka saudara mereka tersebut, yaitu Bunyamin ya. Kalau tidak dibawa, maka jangan coba dekat-dekat ke sini, kata Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Lalu eh, mereka berjanji kepada Nabi Yusuf akan kembali dan mereka mengatakan akan merayu ayah mereka yaitu Nabi Yakub untuk mengizinkan supaya mereka bisa membawa adik mereka yang bernama Bunyamin ya, adik bungsunya, yaitu saudara kandungnya Nabi Yusuf, seayah seibu. Maka di akhir cerita kemarin juga disampaikan bahwasanya Nabi Yusuf memerintahkan kepada bujang-bujangnya, kepada para pegawainya untuk secara diam-diam meletakkan kembali eh, alat tukar yang mereka berikan, yang diberikan oleh saudara-saudaranya tersebut, untuk diletakkan kembali di dalam sukatan mereka, di dalam karung-karung gandum yang mereka beli tersebut. Jadi Nabi Yusuf tidak mau menerima pembayaran tersebut dan secara diam-diam diletakkan kembali di sukatan-sukatan mereka tersebut. Ya, tujuannya apa? Supaya nanti begitu mereka membukanya, mereka mendapatkan lagi uang mereka dan mereka bisa kembali ya. Nabi Yusuf ingin memastikan mereka bisa kembali karena Nabi Yusuf khawatir jangan-jangan nggak kembali karena nggak punya uang lagi atau nggak punya alat tukar lagi. Nah, karena Nabi Yusuf memang ingin mereka kembali dengan membawa adik kandungnya, maka Nabi Yusuf perintahkan supaya di dalam sukatan-sukatan tersebut ditaruh kembali alat bayar mereka, ya, supaya mereka kembali. Maka di ayat yang terakhir 63 kemarin, mereka kembali ke rumah mereka di Palestina dan ketika mereka telah sampai di rumah, mereka berkata, qalu ya, falamma raja'u ila abihim, tatkala mereka telah kembali kepada ayah mereka yaitu Nabi Yakub alaihissalam, qalu mereka berkata, ya, saudara-saudara Yusuf ya, abang-abangnya, ya abana, wahai ayah kami, muni'a minnal kailu, telah dihalangi atau dicegah kami untuk mendapatkan sukatan yang lebih banyak maksudnya.
Karena secara standar mereka telah diberikan ya, tapi maksudnya yang lebih banyak lagi. Fa'arsil ma'ana akhana. Maka kalau kita ingin menambah, ingin mendapatkan sukatan yang lebih banyak, maka kirimlah bersama kami saudara kami Bunyamin. Ya, adik kami Bunyamin. Naktal, insya Allah kita akan mendapatkan sukatan yang lebih banyak. Wa inna lahu lahafizun. Dan mereka berjanji, sesungguhnya kami terhadap Bunyamin ini adalah orang-orang yang sangat menjaganya dengan baik. Mereka berjanji kepada ayahnya bahwasanya mereka akan membawa Bunyamin ke Mesir ya, mengambil sukatan dan mereka akan menjaga Bunyamin dari mara bahaya. Lalu Bapak dan Ibu rahimakumullah di ayat selanjutnya yang kita tadaburi pada pagi hari ini ayat 64, apa jawaban atau respon daripada sang ayah Nabi Yakub alaihissalam? Beliau berkata, berkata Nabi Yakub alaihissalam, hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qablu. Kata Nabi Yakub, apakah mungkin ya, bagaimana saya bisa mempercayai kalian atasnya, atas si Bunyamin ini ya, kecuali seperti sebagaimana saya dulu mempercayai kalian atas saudaranya. Saudaranya Bunyamin siapa? Yaitu Nabi Yusuf ya, sebelumnya. Jadi sekarang kalian minta izin, ya. eh, Kalian tahu saya tidak akan percaya sepenuhnya. Sebagaimana dulu juga waktu kalian membawa adik kalian Yusuf, sebetulnya saya tidak percaya, saya tidak aman gitu. Saya tidak merasa apa namanya? Secure ya. Tidak merasa aman bahwasanya kalian bisa menjaganya dengan baik. Tapi ya sudahlah, ya, yang bisa saya berikan, saya mempercayakannya ke adik kalian ini Bunyamin kepada kalian seperti dulu saya mempercayakan adik kalian Yusuf, ya. Dengan setengah hati, dengan separuh hati, dengan rasa khawatir, saya lepas sekarang Bunyamin bersama kalian. Fallahu khairun hafiza. Maka Allah lah sebaik-baik pemelihara ya. Di sini Nabi Yusuf Nabi Yakub alaihissalam kemudian akhirnya menyerahkan Bunyamin untuk dibawa oleh abang-abangnya dibawa ke Mesir mencari sukatan atau membeli sukatan dan Nabi Yakub memberikan sinyal kepada abang-abangnya kalau bahwasanya Nabi Yakub sebetulnya tidak 100% yakin ya, tidak 100% percaya atau tidak 100% apa namanya eh, mempercayakan kepada mereka adiknya tersebut. Tapi ya sudahlah, Nabi Yakub tidak bisa menolak. Beliau mengatakan, hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Bagaimana saya bisa mempercayai kalian atas saudara kalian Bunyamin ini kecuali sebagaimana saya telah mempercayakan kepada kalian sebelumnya, yaitu saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam sebelumnya. Allahu khairun hafizha. Dan Allah adalah sebaik-baik zat yang menjaga. Jadi beliau pasrahkan semua kepada Allah. Memang ada rasa khawatir, ada rasa was-was, ada rasa takut, tapi sudahlah. Ya, Nabi Nabi Yakub juga tidak mungkin menolak ya sesuatu yang bersifat logis karena memang mereka butuh ya. Mereka butuh gandum karena musim paceklik yang sangat lama, musim kering. Sementara syarat daripada Perdana Menteri di Mesir harus membawa anak bungsunya yaitu Bunyamin. Ya sudahlah, beliau tawakal kepada Allah. Wallahu khairun hafizah. Allah Maha menjaga, sebaik-baik penjaga. Wa huwa arhamur rahimin dan Allah itu sepenyayang-penyayang orang yang menyayangi. Arhamur rahimin artinya kalau ada sekelumpulan orang yang penyayang di dunia ini, ya, katakanlah satu juta orang penyayang, maka Allah adalah orang yang paling penyayang di antara mereka. Bukan orang ya, yang paling penyayang di antara orang yang penyayang. Ya, jika ada orang penyayang, berapapun jumlahnya, berapapun banyaknya, maka Allah adalah yang paling penyayang di antara para penyayang-penyayang tersebut. Jadi tidak ada yang melebihi kasih sayang Allah kepada hambanya, kepada makhluknya, melebihi kasih sayang Allah kepada para hambanya dan makhluknya ya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, eh, setelah mereka melapor kepada ayahnya dan menyampaikan next time kalau kita ingin meminta lagi sukatan, maka ayah harus mengizinkan kepada kami untuk mengizinkan membawa Bunyamin ke Mesir ya untuk mengambil sukatan. Lalu mereka pun meletakkan barang-barangnya dan kemudian mereka membukanya ya. Walamma fatahu mata'ahum. Maka tatkala mereka mulai membuka barang-barang mereka, artinya sukatan-sukatan yang mereka bawa di atas kuda atau onta mereka, mereka buka ya jahitannya.
apa yang mereka dapatkan? Wajadu bidha'atahum ruddat ilaihim. Mereka kaget ya. Mereka menemukan bidha'atahum, itu barang-barang alat tukar mereka. Ya, kalau uang bisa jadi uang, bisa jadi alat tukar yang lain ya. Namanya dulu zaman dulu mungkin belum ada uang, bisa jadi alat-alat barternya ya. Wajadu bidha'atahum. Mereka mendapatkan barang-barang atau alat-alat tukar yang telah mereka serahkan tadi sebelumnya kepada pegawai kerajaan, tahu-tahu ruddat ilaihim, dikembalikan kepada mereka. Mereka menemukannya di dalam sukatan mereka tersebut ya. Ya tentu pada awalnya mereka agak agak kaget ya, surprise begitu. Lalu mereka berkata, ya abana, mana beri, wahai ayah kami, apa lagi yang kita inginkan? Maksudnya eh, kita ingin apa lagi gitu. Kita ternyata punya uang nih, kita ternyata punya alat tukar yang kemarin nggak diambil oleh raja. Raja begitu baik, Perdana Menteri begitu baik, begitu mulia, alat tukarnya nggak diambil, wahai ayah. Sekarang kita ingin apa lagi, ayah? Apakah masih mau beli, beli gandum atau beli apa lagi begitu ya? Mana beri? Apa yang kita inginkan lagi, wahai ayah? Hadihi bidha'atuna ruddat ilaina. Ini alat-alat tukar kita, barang-barang kita yang kemarin kami bawa untuk menjadi alat tukar, ternyata ruddat ilaina, dikembalikan kepada kita, wahai ayah. Ya. Nah, sekarang apa lagi yang kita inginkan, wahai ayah? Apakah kami kembali ke Mesir ya? Wanamiru ahlana. Nah, kami ingin, ayah perintahkan kami untuk membeli apa lagi supaya kami bisa wanamiru ahlana, memberi makan keluarga-keluarga kita. Ya. Wanahfazu akhona, dan kami akan berjanji akan menjaga saudara kami Bunyamin ini. Ya. Wanazdadu kaila ba'ir, dan dengan demikian kita akan menambah sukatan yang akan dibawa oleh onta atau tunggangan kita atau kuda kita. Karena kalau 10 saja tentu masih kurang. Tambah dengan Bunyamin jadi dapat 11 ya. Mudah-mudahan bisa dilebihkan. Dzalika kailun yasir. Yang demikian itu kata anak-anaknya Nabi Yakub ini kailun yasir. Sukatan yang mudah insya Allah kita dapatkan. Ya, karena pertama raja atau perdana menteri orang yang pemurah sekali, orang yang baik sekali. Ya, ya buktinya kita sudah diberikan 10 sukatan, alat tukarnya malah dari ambil begitu ya. Yang kedua sudah ada perjanjian bahwasanya kalau mereka kembali nanti ke istana, ke Mesir, meminta sukatan yang baru atau membeli sukatan yang baru, mereka akan diberikan, tapi dengan syarat kalau mereka membawa adik bungsu mereka itu Bunyamin. Nah, ini tentu ya katakanlah rayuan ya, rayuan retorika anak-anaknya Nabi Yakub ya, memanfaatkan situasi ya. Pertama memang mereka butuh ya, mereka butuh, situasi sedang membutuhkan untuk mereka kembali ke Mesir, membeli sukatan lagi karena memang musim kemarau yang sangat panjang. Sang ayah juga kelihatan ragu ya, kelihatan goyang begitu. Karena kalau nanti kekeh tidak mengizinkan ya akan mengancam keselamatan banyak keluarga. Tapi di lain sisi juga ayahnya ketakutan, was-was, khawatir karena telah pengalaman sebelumnya anak kesayangannya Yusuf juga telah dicelakakan atau telah hilang begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban daripada abang-abangnya ya. Tapi begitulah ya, mereka berhasil dengan kompak membuat konspirasi ini. Ya, bukan konspirasi sesungguhnya ya, ya membangun sebuah retorika untuk meyakinkan ayah mereka, uang ada, ya, Perdana Menteri juga orang yang baik, orang yang pemurah, dan syaratnya pun juga bisa kita penuhi, yaitu dengan membawa Bunyamin ke istana. Maka apa jawaban daripada Nabi Yakub, Bapak dan Ibu rahimakumullah? Nabi Yakub alaihissalam berkata, qala, berkata Nabi Yakub, lan ursilahu ma'akum, ya, hatta tu'tuni mawthiqan minallah. Kata Nabi Yakub, aku tidak akan mengirimkannya bersama kalian. Aku tidak akan melepas Bunyamin pergi bersama kalian. Ya, tidak akan pernah. Ya, sampai tu'tuni mawthiqan minallah. Sampai kalian memberi kepadaku sebuah perjanjian yang teguh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan sebuah sumpah. Bersumpah dengan menyebut nama Allah, wallahi billahi tallahi, bahwasanya kami akan betul-betul menjaga Bunyamin ini, wahai ayah. Nah, itu permintaan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Semua sepuluh-sepuluhnya harus bersumpah dengan sebuah sumpah yang sangat kuat ya. Yang tentunya kalau sumpah itu dilanggar ya siap-siap dengan resikonya. Apakah itu dosa atau laknat atau musibah atau apapun. Yang jelas Nabi Yakub ingin meminta sebuah mauthiqah, sebuah perjanjian yang teguh
yang melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Apa isi perjanjiannya? Sumpahnya tersebut bahwasanya la ta'tunnani bihi, bahwasanya kalian akan membawanya kembali kepadaku si Bunyamin ini. Ya, setelah kalian bawa dia ke Mesir nanti, kalian akan bawa dia pulang kembali. Ya, itu perjanjian. Kalau tidak, saya nggak akan lepaskan Bunyamin ini, kata Nabi Yakub. Ya, kecuali kalau kalian mau bersumpah menggunakan nama Allah, bahwasanya kalian betul-betul akan membawa pulang adik kalian Bunyamin ini. Illa, kecuali an yuhata bikum. Ya, tentu ada pengecualian ya. Kata Nabi Yakub, kecuali kalau memang kalian dikepung atau kalian mendapatkan musibah di jalan atau kalian disergap musuh, perampok, penyamun dan kemudian adik kalian dibunuh atau sebagian kalian terbunuh, ya itu sudah lain ceritanya. Ya, artinya Nabi Yakub juga memberikan syarat ini. Beliau bertawakal kepada Allah ya, dan beliau juga tentu cukup logis ya. Tidak mungkin meminta perjanjian sementara ada kemungkinan-kemungkinan risiko yang bisa terjadi. Karena perjalanan jauh, bisa jadi kehausan, sakit di jalan, dirampok, menyamun dan segala macam. Maka beliau tetap memberikan pengecualian illa ayyuhata bikum, kecuali kalian terkepung ya. Kalian dikepung, diserang penyamun dan lain sebagainya. Maka tentu persyaratan itu akhirnya disetujui oleh anak-anaknya Yakub ya, yang 10 orang tersebut. Falamma atauhu maufiqahum, maka tatkala mereka memberi kepada Nabi Yakub perjanjian mereka, masing-masing datang kepada Nabi Yakub bersalaman dengan ayahnya, bersumpah dengan menyebut nama Allah. Lalu apa perkataan Nabi Yakub setelah itu? Qala Allahu ala ma naqulu wakil ya. Beliau berkata, Allah atas apa-apa yang telah kita ucapkan ini menjadi wakil, menjadi saksi. Jadi kalian jangan main-main. Jadi kalian jangan main-main, jangan kalian macam-macam atau menganggap remeh perkara ini. Sesungguhnya apa yang telah kita ucapkan ini berupa perjanjian, sumpah, tidak akan menyia-nyiakan adik kalian itu, Allah menjadi saksi atasnya ya. Jadi jangan main-main, kata Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Lalu ya setelah terjadi perjanjian, ya persumpahan, dan akhirnya Nabi Yakub dengan segala keberatan hati kemudian mengizinkan anaknya Bunyamin dibawa oleh abang-abangnya, maka ya sebagai seorang ayah yang penuh dengan cinta kasih kepada anaknya, meskipun ada rasa kesal, ada rasa jengkel, ada rasa marah kepada anak-anak ini, tapi walaupun gimana itu kan anak-anaknya juga ya, anak-anak kandungnya, darah dagingnya, tetap rasa kasih sayang seorang ayah nggak bisa dihilangkan. Ya, terlepas apapun yang anak-anaknya tersebut lakukan, ya berupa katakanlah kenakalan atau kejahatan. Apa nasihat Nabi Yakub kepada anak-anaknya sebelum berangkat? Waqala, berkata Nabi Yakub alaihissalam, ya baniya, wahai anak-anakku sayang, ya, dengan panggilan yang cukup mesra ya. Ya baniya, wahai anak-anakku tersayang. Apa pesan beliau, wasiat beliau kepada anak-anaknya? La tadkhulu min babin wahidin. Kalian nanti kalau berangkat ke Mesir, ya, la tadkhulu min babin wahidin. Jangan kalian masuk dari pintu yang sama, dari satu pintu. Ya, para ulama takwil atau tafsir mengartikan ada yang mengatakan jangan melewati satu jalan yang sama, atau mungkin begitu mau masuk istana Yusuf, istananya kerajaan Mesir, jangan masuk dari pintu yang sama. Jadi bisa jadi maksudnya jangan berjalan menuju Mesir dalam dengan jalan yang sama, atau bisa jadi begitu sampai di Mesir jangan masuk dari pintu yang sama. Ya, nah kenapa demikian? Ya, wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Kata Nabi Yakub kepada anak-anaknya, jangan masuk daripada pintu yang sama, tapi masuklah dari pintu-pintu yang berbeda-beda. Ya, kalau kalian 10, ada 10 pintu atau lebih, maka masing-masing masuk dari satu pintu. Jangan berbondong-bondong dari satu pintu yang sama atau dari arah yang sama. Ya, nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Aku tidak bisa menjaga kalian, ya. Aku tidak bisa melepaskan kalian daripada Allah dari sesuatu yang bisa terjadi kepada kalian. Maksud ungkapan ini adalah, ya, saya tidak bisa menjaga kalian atas apa-apa yang mungkin ditakdirkan terjadi bagi kalian. Ya, jadi saya cuma bisa menasihati kalian di awal, mengingatkan kalian, mewanti-wanti kalian. Tapi meskipun demikian, saya tidak bisa melepaskan kalian daripada apa yang telah ditetapkan Allah terjadi bagi kalian. Nah, ayat ini Bapak dan Ibu rahimakumullah
eh, oleh para ulama takwil, ya para sahabat-sahabat Nabi dijelaskan yang ditakutkan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya itu adalah kalau seandainya mereka masuk dari arah yang sama atau masuk di pintu yang sama, mereka nanti bisa ditimpa oleh bahaya ain ya. Ain yaitu pandangan mata manusia yang penuh dengan hasad, takjub, yang tidak mengucapkan nama Allah, yang kemudian akhirnya bisa mencelakakan mereka. Karena seperti dijelaskan dalam kitab tafsir, ya, tafsir At-Tabari di antaranya, anak-anaknya Nabi Yakub ini, yang 10 orang ini, semuanya juga memiliki kegantengan, memiliki kegagahan yang luar biasa juga, ya. Meskipun tidak sampai selevel kegantengan atau ketampanan Nabi Yusuf, tapi ya karena memang berasal dari orang tua yang juga gagah, ibunya juga eh, tentunya cantik ya, maka mereka juga mewarisi apa namanya fisik orang tua mereka yang gagah dan menawan tersebut. Ya, sehingga bisa dibayangkan Bapak dan Ibu ketika 10 orang berjalan, 10-10-nya orang ganteng semua, orang orang gagah semua, tampan semua, ya pasti akan membuat pandangan mata orang banyak tertuju kepada mereka. Dan namanya manusia ada yang hasad, ada yang macam-macam ya, dan ada yang punya ain, mungkin ada yang bergumam atau berkata, waduh gitu ya, ini orang-orang manusia kok tampan-tampan semua begitu ya. Nah, dikhawatirkan ada di antara mereka yang memiliki ain. Ya, seperti yang sudah pernah sering kita jelaskan, nah, ain adalah pandangan takjub yang bermuatan hasad yang diucapkan oleh seorang manusia kepada manusia lain tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yang mana ain ini sangat berbahaya ya, bisa mematikan, bahkan bisa memasukkan onta ke dalam belanga, bisa membuat seorang apa namanya penunggang kuda yang sangat gagah terjatuh dari kudanya, kesatria ya, bisa membunuh, mematikan seketika. Seperti sebuah riwayat yang telah pernah kita ceritakan sebelumnya, seorang sahabat yang lagi mandi, kemudian punggungnya yang putih dilihat oleh sahabat yang lain, dan sahabat yang melihat tersebut memuji punggung sahabatnya tersebut yang terlihat putih, bersih, bersinar tanpa menyebut nama Allah, sehingga akhirnya sahabat yang lagi mandi tersebut kemudian jatuh tersungkur sakit sampai sakaratul maut, ya. Sehingga Nabi pun akhirnya melihat, mengunjungi, dan Nabi tahu kalau itu kena ain ya. Maka obatnya adalah Nabi memerintahkan kepada orang yang mengaku telah mengaini saudaranya tersebut untuk mandi, dan air bekas cucian mandinya dari badannya tersebutlah yang kemudian dibasuhkan atau dimandikan kepada sahabat yang sakaratul maut yang kena ain tersebut. Nah, ini mungkin bab ain ini sudah sama-sama kita maklumi, sudah banyak kita membacanya, mendengarnya. Cuman mungkin yang kurang kita lakukan adalah eh, mawas diri ya, atau aware, atau apa istilahnya ya, hati-hati terhadap ain ini, karena al ainu hak kata Rasulullah. Ain itu nyata, dan bahkan banyak kejadian dalam hidup kita ini yang kalau kita amati mungkin itu akibat ain ya, tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba kita celaka, tiba-tiba sesuatu yang negatif menimpa kita tanpa tahu sebab musababnya, jangan-jangan itu adalah akibat ain ya, yang kita tidak mawas, tidak berlindung daripadanya. Maka intinya ini pesan Nabi Yakub ya. Di sini bisa memberikan inspirasi kepada kita Bapak Ibu. Kalau kita punya anak-anak ya, mungkin ada di antara kita yang dikaruniai Allah punya anak-anak keturunan yang mungkin secara apa parasnya, bentuk fisiknya, atau mungkin prestasinya mencolok begitu ya, dibanding kebanyakan orang, maka hati-hati jangan membiarkan mereka berkumpul dipandang oleh orang banyak ya. Em, Kadang-kadang kita anggap sepele ya, pergi pesta bawa anak-anak 5 orang atau 4 orang, semuanya didandani dengan dandanan yang istimewa ya, agar terlihat wah di mata orang lain. Ternyata di tengah orang banyak tersebut ada orang memandang dengan pandangan ain, sehingga menimpa anak kita, bahkan mungkin juga diri kita sendiri. Maka setelah itu kita pulang, anak jatuh sakit, bahkan bisa sampai meninggal dunia. Nauzubillah. Jadi kita berlindung kepada Allah, meskipun ya kalau sudah takdir Allah pun juga tidak ada yang bisa menghindari ya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yakub, "Wa ma ughni ankum minallahi min syai'." Saya pun tidak bisa melepaskan diri ya, menjaga kalian dari ketetapan Allah, dari ketetapan Allah sedikit pun. Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya ketetapan
akan semua kejadian, apa yang diinginkan Allah terjadi, apa yang tidak diinginkan oleh Allah terjadi, semua itu adalah milik Allah. Inil hukmu illa lillah. Tidaklah ada ketetapan hukum ya yang akan terjadi itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal. Kata Nabi Yakub, saya bertawakal kepada Allah. Ya, tapi tentu dengan tawakal itu tetap ada usaha, ada peringatan, ya, ada upaya untuk mengingatkan anak-anaknya. Sebagaimana Nabi eh, menegur seorang sahabat yang begitu dia menunggangi keledainya atau kudanya atau ontanya lah ya. Kemudian dia turun dan dia tidak mengikat ontanya itu. Ketika ditanya kenapa tidak engkau ikat, kata kata sahabat tersebut menjawab, ya saya tawakal saja sama Allah, wahai Rasulullah. Kalau Allah, saya bertawakal pasti akan Allah jaga. Maka Nabi menegur orang tersebut, ikat dulu kudamu itu, baru engkau bertawakal. Ya, ikat dulu baru bertawakal. Jadi jangan tawakal begitu saja. Udah tahu kuda atau onta itu suka kabur, kalau dia melihat makanan di tempat yang jauh, dia menciumnya, dia pergi. Ya, itu sesuatu yang apa namanya ya, naluri ya, nalurinya hewan begitu. Jadi jangan tawakal begitu saja, ikat dulu, baru bertawakal ya. Kalau nanti mau dicuri orang, udah diikat atau dia mau kabur ya sudah, itu ketetapan Allah. Nah, sama dengan yang dilakukan oleh Nabi Yakub. Beliau ingatkan dulu anaknya, beliau nasihati, beliau ajari. Lalu beliau mengatakan, alaihi tawakkaltu. Kepada Allah aku bertawakal, wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Dan hendaklah kepadanya, kepada Allah itu bertawakal orang-orang yang mau bertawakal. Jadi hanya kepada Allah kita bertawakal. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, maka eh, ya itu nasihat daripada Nabi Yakub kepada anak-anaknya ya. Lalu mulailah mereka berjalan, berangkat ke Mesir membawa adik mereka Bunyamin. Ya. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum. Maka tatkala mereka masuk dari arah ya, dari sisi yang diperintahkan mereka oleh ayah mereka, artinya mereka masuk dari pintu-pintu yang berbeda-beda. Ya, sebelumnya kalau kita lihat hikmah daripada perintah Nabi Yakub kepada anak-anak itu di samping memang takut kepada Ain, ada yang mengatakan juga daripada ahlu takwil itu juga salah satu kepintaran Nabi Yakub yang punya firasat ya bahwasanya ini jangan-jangan ada sesuatu yang dikehendaki oleh raja ya. Jadi supaya masuk dari pintu yang berbeda-beda ya tentu dengan demikian mengkondisikan salah satu di antara anak itu Bunyamin, kalaupun nanti mau ditemui oleh abangnya Yusuf maka dia akan ditemui secara terpisah, tidak dilihat oleh abangnya begitu ya. Tapi kalau bersama-sama kan akan mencolok sekali ketika Nabi Yusuf nanti menemui atau bersikap istimewa kepada adiknya Bunyamin ya. Wallahu alam itu ada yang mengatakan demikian ya. Tapi lebih condong kepada kekhawatiran untuk anak-anaknya ditimpa oleh Ain tadi. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum. Tatkala mereka masuk ke istana atau datang ke Mesir dari sisi atau arah yang sebagaimana diperintahkan oleh ayah mereka kepada mereka, maka na yughni anhum minallahi min syai', ya. Yang mana upaya yang mereka lakukan itu, kata Allah di sini, maka na yughni anhum minallahi min syai'. Tidaklah ada yang mereka lakukan itu dapat melepaskan mereka dari Allah, dari ketetapan Allah sedikit pun. Ya, di sini Allah ingin jelaskan ini juga kepada kita Bapak dan Ibu ya. Meskipun kita berhati-hati sedemikian rupa, ya, maka sesuatu yang sudah menjadi takdir Allah itu ya terjadi ya terjadi. Dan tidak perlu kita sesalkan. Oh, saya udah usaha, saya udah tawakal ini, tapi kok terjadi juga? Berarti Allah ini nggak peduli. Ah, jangan begitu ya. Ya, di sini Allah katakan, ya kalian manusia tugas kalian berusaha, berupaya. Adapun ketetapan takdir Allah, Allah Maha berkehendak, Allah bebas, tidak ada yang bisa mengatur Allah apa yang ingin dia lakukan, apa yang tidak dia lakukan. Maka tawakallah kepada Allah, ya. Tawakallah kepada Allah karena memang tidak ada yang biasa memiliki la haula wala quwata illa billah. Tapi tetap kita sebagai manusia diperintahkan untuk berusaha. Maka tatkala anak-anaknya Nabi Yakub masuk ke istana atau datang ke masjid dari arah yang berbeda-beda sebagaimana diwasiatkan oleh ayahnya, meskipun di sini dijelaskan maka na yughni anhum minallahi min syai', yang sebetulnya tidak ada kemampuan mereka untuk melepaskan diri dari ketetapan Allah sedikit pun, illa hajatan fi nafsi Yaqubin qadha. Cuma saja
yang mereka lakukan itu, ya, atau yang dilakukan oleh mereka atau oleh ayahnya juga itu hanya sebatas hajah, keinginan, rasa was-was fi nafsi Ya'qubin qadaha yang terdapat dalam diri atau hati Nabi Yakub yang kemudian dia tunaikan. Ya, namanya manusia ada rasa was-was, ada rasa khawatir, ya. Wajar kalau dia dia bereaksi atau beraksi, ya. Jadi yang dilakukan oleh Nabi Yakub ini sebetulnya hanya rasa was-was saja yang dia dia nampakkan, dia dia dieksekusi dengan bentuk menasihati anak-anaknya supaya jangan masuk dari satu pintu, ya. Namun pada dasarnya Nabi Yakub tentu yakin, seyakin-yakinnya takdir Allah itu sudah jelas, tidak mungkin ada seseorang bisa menghindar daripadanya. Tapi Allah di sini menjelaskan illa hajatan fi nafsi Yaqubin qadhaha. Yang dilakukan oleh Nabi Yakub itu dan yang dieksekusi oleh anak-anaknya hanya mengikuti hajat atau keinginan Nabi yang terdapat dalam diri Nabi Yakub yang ingin dia tunaikan. Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu. Nah, di sini ya tentu tidak semata-mata rasa khawatir saja. Di sini Allah jelaskan kenapa Nabi Yakub mengarahkan demikian. Wa innahu ladzu ilmin. Sesungguhnya Yakub itu memiliki ilmu, ya. Lima 'allamnahu. Akibat apa-apa yang kami ajarkan kepadanya. Jadi ada yang mengartikan firasatnya Nabi Yakub ini itu memang diberitahu oleh Allah. Jadi Nabi Yakub ini ladzu ilmin. Dia memiliki pengetahuan, dia memiliki firasat yang tajam. Dia memiliki basirah begitu, ya. Dia tahu, bukan berarti tahu yang gaib, tidak, ya. Bukan berarti tahu apa yang akan terjadi, tidak. Tapi dia diberitahu oleh Allah. Ya, seakan-akan diberikan firasat oleh Allah, begini yang akan terjadi. Maka akhirnya beliau mengarahkan anak-anaknya untuk tidak masuk dari satu pintu. Wa innahu ladzu ilmin. Sesungguhnya Yakub itu adalah orang yang memiliki pengetahuan lima 'allamnahu, disebabkan apa-apa yang kami ajarkan kepadanya. Ada ulama, ada juga ahli tafsir yang mengatakan maksud daripada ayat ini adalah Nabi Yakub itu adalah orang-orang yang beramal dengan ilmunya. Ya, orang-orang beramal dengan ilmunya. Walakin aktsaron nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui, ya. Kalau Nabi Yakub dia berilmu, beramal dengan ilmunya sehingga ditambah ilmunya oleh Allah, tapi kebanyakan manusia yang lain tidak berilmu, ya. Eh, Bukannya tidak berilmu, tapi tidak diberikan ilmu oleh Allah, tidak dibukakan ilmu oleh Allah karena mereka tidak mengamalkan ilmu-ilmu yang telah Allah ajarkan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kenapa tidak mengetahui? Karena tidak diberikan ilmu oleh Allah karena mereka tidak pernah mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, setelah abang-abangnya Nabi Yusuf beserta adiknya Bunyamin masuk ke istana, ya. Walamma dakhalu ala Yusuf, tatkala mereka masuk ke dalam istana berjumpa dengan Nabi Yusuf, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf kepada mereka? Awa ilaihi akhahu. Nabi Yusuf membawa kepadanya saudara kandungnya itu Bunyamin, ya. Jadi kalau kita lihat dalam penjelasan kitab tafsir, ya, ada cerita di situ sebutkan dari para sahabat, ya. Begitu Nabi Yusuf menerima kedatangan abang-abangnya, ya, maka Nabi Yusuf membuat sebuah taktik, ya, membuat sebuah siasat bagaimana caranya supaya adiknya Bunyamin ini bisa dekat dengan beliau, bisa dekat dengan Nabi Yusuf, ya. Maka Nabi Yusuf mengatakan, ya, terima kasih kalian telah datang memenuhi janji kalian. Kalian telah membawa adik kalian ini, maka saya ingin memuliakan kalian. Saya ingin memberikan pelayanan istimewa kepada kalian. Ya, kalian sebelum pulang ke rumah kalian di Palestina, kalian harus menginap dulu di istana, ya. Dan masing-masing akan diberikan kamar, ya. Tapi kamar itu isinya harus berdua, ya. Berdua, berdua begitu, ya. Maka kemudian mereka pun diinapkan, diberikan makan, ya, segala macam. Tapi karena jumlahnya 11, tentu akhirnya adik mereka ini, si Bunyamin, tidak memiliki teman, ya, tidak memiliki pasangan di kamarnya. Maka kemudian Nabi Yusuf mengatakan, adik kalian ini biar tinggal di rumahku, biar bersama kami. Kami akan layani dia, kami akan berikan kepadanya pelayanan yang spesial karena dia sendirian begitu. Maka setelah itu dilakukan,
Di sini Allah jelaskan, fala walamma dakhalu ala Yusuf, tatkala mereka masuk kepada istananya Nabi Yusuf, awa ilaihi akhahu. Beliau bawa kepadanya saudaranya itu Bunyamin itu tadi. Dia bawa ke rumahnya, tinggal di rumahnya karena kan dia ganjil ya, yang berarti 5 kamar, yang Bunyamin tidak punya teman di kamarnya, dibawa oleh Nabi Yusuf ke rumahnya. Qala inni, berkatalah Nabi Yusuf kepada Bunyamin, pada adiknya tersebut. Qala inni ana akhuka. Di sini Nabi Yusuf berkata, sesungguhnya akulah saudaramu, ya. Aku adalah. Nah, di sini ada yang mengartikan Bapak dan Ibu, eh, ada yang mengatakan di sini Nabi Yusuf langsung mengakui bahwa dirinya Yusuf, ya, yang dulu dibuang oleh abang-abang mereka, sehingga waktu itu Bunyamin langsung tahu ternyata Perdana Menteri itu adalah abangnya Yusuf. Karena Nabi Yusuf di sini mengaku dengan mengatakan ini ana Yusuf, ya. Eh, Bentar, ya. Tapi ada juga yang mengatakan eh, Bunyamin saat itu belum mengetahui, ya, karena nanti diketahuinya baru kita lihat nanti di kejadian berikutnya, di ayat berikutnya yang kita tadabburi pekan depan, itu baru diketahui setelah nanti Nabi Yusuf membuat jebakan, ya, jebakan bagaimana supaya ketika nanti abang-abangnya kembali ke Palestina, dibuat sebuah sandiwara sehingga akhirnya adiknya ini terpaksa tinggal di istana karena dituduh nanti mencuri, ya. Nah, di situ baru adiknya tahu kalau ternyata yang membuat skenario itu adalah abangnya Nabi Yusuf. Jadi di sini ada mengatakan ungkapan Nabi Yusuf di sini dengan mengatakan qala inni ana akhuka. Itu maksudnya bukan saudara kandungnya. Maksudnya mengatakan kamu nggak usah khawatir, kamu memang sendirian, tapi saya ini ada saudaramu. Dalam artian, ya saya akan melindungimu. Saya ada saudaramu, dalam artian saudara, ya saudara seiman, saudara ada persahabatan begitu, ya. Jadi bukan saudara kandung. Jadi di sini sebagian mengatakan Nabi Yusuf belum mengakui dirinya sebagai Yusuf, saudara kandungnya Bunyamin. Tapi cuma mengatakan ini anak akhuka, saya ini saudaramu, ya. Kita saudara, nggak usah takut. Fala tabta'is bima kanu ya'malun. Maka kamu nggak usah berduka cita, tidak usah sedih, ya, bima kanu ya'malun, terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Ya, karena memang abang-abang ini suka mengintimidasi adiknya ini juga, ya, Bunyamin, ya. Sebagaimana dulu mereka lakukan kepada Nabi Yusuf, ya, mungkin selama di rumahnya di Palestina, ya sering juga dibully oleh abang-abangnya karena ya namanya saudara tiri begitu, ya. Apalagi setelah Nabi Yusuf tidak ada kan, kasih sayangnya Nabi Yakub tertumpah kepada Bunyamin. Maka Nabi Yusuf berkata, ini anak aku, saya saudaramu, ya, kita bersaudara, nggak usah khawatir lagi, saya akan memberikan pelayanan kepadamu, perlindungan kepadamu. Fala tabta'is bima kanu ya'malun. Maka jangan kamu berduka cita lagi, jangan bersedih lagi terhadap apa-apa yang dulu mereka kerjakan. Mereka di sini adalah abang-abang kamu, ya, abang-abang tiri yang kamu yang dulu mereka kerjakan. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, ini akhir daripada tadabbur kita pada pagi hari ini. Berakhir bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya berjumpa dengan adik kandungnya, seayah seibu yaitu Bunyamin. Meskipun ada dua versi di sini, ada yang mengatakan Nabi Yusuf langsung mengaku dirinya adalah Yusuf, abang kandungnya Bunyamin. Ada juga yang mengatakan beliau tidak mengaku beliau adalah Yusuf, tapi cuma mengatakan kita saudara, we are brother. Kita bersaudara, maka jangan khawatir, jangan takut, jangan lagi was-was terhadap apa yang ingin dikerjakan oleh abang-abang kalian, abang-abang engkau kepada engkau gitu, ya. Wallahu a'lam Bapak dan Ibu, ini akhir daripada tadabbur kita pada pagi hari ini. Tentunya banyak sekali hikmah, ya, mau'izah yang bisa kita petik dari kisah Nabi Yusuf pada hari ini. Mulai dari awal ayat 64 tadi sampai ayat 69. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan mohon maaf jika ada salah dan khilaf dari penyampaian saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.